Jadi inilah merupakan penampakan dari thermal pasta bawaan dari pabrik. Oke, dan langsung aja kita ganti. Hai, di video kali ini gue bakal ngebuat bagaimana cara pemasangan thermal pasta yang baik dan benar. Dan di depan kalian ini sudah tersedia laptop yang akan kita jadikan sebagai bahannya, yang akan kita ganti thermal pastanya. Jadi ini merupakan laptop pribadiku yang belum pernah diganti ya thermal pastanya. Jadi bisa diasumsikan bahwasanya ini merupakan thermal pasta bawaan dari pabrik. Dan kalau kalian sudah nonton video sebelumnya, jadi thermal pasta yang akan aku gunakan ini thermal pasta dari Deepcool Gamerstorm G15. Oke, jadi sebelum thermal pastanya kita ganti, jadi gue ingin mengecek dulu suhu yang ada di laptop gue sebelum thermal pastanya diganti, dan gue gunakan software CPU thermometer. Jadi dengan software ini kita bisa ngelihat sih berapa suhu minimal dan suhu maksimal yang ada pada laptop atau komputer kita. Oke, jadi kita ambil kesepakatan bahwasanya suhu yang sebelum kita ganti ini sekitar 44, minimal 44 derajat Celcius sampai 48 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjut ke pembongkaran laptopnya sampai dengan penggantian thermal paste-nya, dan akan kita lanjut sampai setelah thermal pastanya kita ganti, dan kita akan cek lagi suhunya setelah kita ganti. Oke. Dan sekarang kita akan membongkar laptop ini, dan kalian bisa lihat ini laptopnya. Oke, ini menggunakan prosesor Core i5 generasi ke-8 dan Nvidia 930MX. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja gue buka laptopnya. Ya gampang sih cara bukanya. Lepaskan dulu semua baut yang ada di sini, di bagian back covernya. Pastikan jangan sampai ada yang salah antara panjang dan pendek dari baut tersebut. Bagi kalian yang belum pernah atau belum sama sekali membongkar laptop pribadi kalian, ya kalian bisa lihat video ini dan coba praktekkan secara perlahan. Intinya lihatlah semua board yang ada, tergantung juga tipe dari laptopnya. Perhatikan baut yang ada di back cover dan baut yang ada di keyboard. Biasanya sih kalau tipe kayak gini dia main bongkar baut belakang aja, kemudian dibuka di bagian keyboardnya. Oke, kita lepas dulu semuanya. Ini merupakan bagian dari memori ya, sepertinya nggak usah kita buka. Oke, kita lihat bautnya sudah terbuka. Coba kita buka, DVD-nya bisa ditarik atau tidak. Kayaknya tidak bisa ya. Oke, coba kita buka bagian top covernya. Menggunakan kartu boleh, ataupun ini boleh bekas SIM card ya.
Oke, jangan lupa lepaskan kabel yang terpasang dari bagian dalam. Dan ini bagian dari mesinnya, mainboard. Kalian bisa lihat ini mainboard. DVD-nya yang tadi kita coba buka, ternyata di bagian dalamnya itu sudah ada baut ya, makanya dia tidak bisa ditarik keluar. Jadi kita buka bautnya. Usahakan pisahkan antara baut casing dengan baut yang ada di dalam mesin agar tidak terjadi kesalahan dalam pemasangan. Oke, cabut semua kabel yang terhubung ke motherboard. Lepaskan DVD. Dan ini coba kita lepas kabel untuk USB. Bagian hard disk. Oke, ini hard disk. Baterai. Lalu kita buka wireless cardnya. Kemudian kita lihat apakah ada lagi baut. Ya biasa sih bautnya baut yang ada di motherboard ya. Dan kita lepaskan kabel LCD fleksibelnya. Setelah itu fan. Sebenarnya urutan apapun ya tidak masalah, yang penting semua terbuka. Dan ya dalam pembukaannya ya harus hati-hati juga. Perhatikan semua bautnya, jangan ada baut yang salah karena bisa merusak bagian cover. Oke, kita cabut fleksibel dari fan-nya. Biasakan kalau untuk mencabut itu jangan tarik di bagian kabel, tarik di bagian ininya. Oke, kita lepas speaker. Oke, sebenarnya sudah tidak ada lagi. Dan ini belum bisa ditarik karena masih ada baut 3 baut ini. Jadi ini bautnya ini menghubung antara motherboard dengan engsel ya, engsel sebelah kiri. Intinya sekali lagi jangan salah bautnya. Oke, coba kita buka dan inilah dia motherboardnya. Oke, ini dia motherboardnya dan kita lepas 4 baut di sini dan 2 baut di sini. Ini baut proses, ini heatsink ya, heatsink penghantar panasnya. Ini bagian prosesor dan ini bagian graphic card. Lepasnya ini ya, ini harus kalian tekan atau gunakan bagian yang rata. Oke, tapi biasanya sih aku main ini ya,
tahan bagian belakang. Dan ini masih ada segelnya. Ya tidak apa-apa lah. Lagian juga udah beberapa tahun ya, hampir 2 tahun lah. Oke, kita lepas perlahan segelnya. Oke, nggak usah semua. Oke, dan kita coba buka bautnya. Kalau kalian udah nonton video sebelumnya, kalian pasti tahu ini apa. Oke. Ini tisunya masih basah ya. Pertama kita bersihkan dulu yang di bagian boutnya. Oke, ini bagian prosesornya sudah bersih. Oke ya, sudah bersih ya. Kita lanjut ke bagian VGA-nya. Oke, sudah bersih ya. Oke, kita lanjut di bagian heatsink ya. Oke, sudah bersih. Nah, kita masuk ke tahap pemasangan dari thermal pastanya. Aku harap kalian perhatikan baik-baik cara pemasangannya. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Dan gunakan teknik cross ya, silang. Oke, cara perlahan kalian tekan. Oke. Oke. Lanjut di sebelahnya. Dan pada bagian VGA-nya. Oke, sudah. Jadi thermal pastanya ini juga bisa digunakan 4 kali ya. Karena tertulis juga di sini support to use 4 times. 4 kali penggunaan. Ya tergantung kalian juga menggunakannya gimana. Kalau tipe laptop lama mungkin ukurannya lebih besar ya di bagian prosesornya. Jadi menggunakan lebih banyak thermal pastanya. Tapi kalau seperti ini tipe-tipe laptop terbaru ya, generasi 8, generasi ya terbaru lah. Range-nya cuma sedikit sih. Dan sedikit penjelasan kenapa ini X silang. Jadi waktu dia ditekan, dia akan secara merata ke setiap sudut yang ada. Oke, ini jadi dia dengan teknik silang ini secara merata akan memberikan penyaluran panas kepada heatsink itu lebih baik gitu. Oke, untuk pembuktiannya nanti kita lihat apakah berfungsi dengan baik atau enggak cara pemasangan yang baik dan benar ini. Dan
ya dengan thermal pasta yang baru kita review juga gitu. Oke, langsung aja gue pasang. Usahakan jangan sampai bergeser. Oke. Usahakan silang dulu agar tidak terjadi goyang ya. Goyang maksudnya dalam tingkatan yang begitu besar, begitu jauh. Ya, aku harap dengan menggunakan thermal pasta ini ada perubahan yang signifikan ya. Sebelumnya kita tadi lihat range suhunya itu antara 44 derajat Celcius sampai 48 maksimalnya. Dan itu belum ada beban ya, masih normal. Dan untuk pemasangan boardnya usahakan jangan terlalu ketat dan jangan terlalu kendor, karena kalau ketat tingkat ketebalan antara heatsink dengan thermal pastanya itu akan sedikit. Jadi usahakan kalian rasakan secara pas gitu. Begitu dia dibaut kencang sekali, berarti itu udah cocok. Jangan sampai sudah keras kalian paksa lagi, itu bisa merusak bagian heatsink, antara heatsinknya dengan chip prosesornya. Oke, sudah terpasang. Fan-nya agak berdebu ini. Coba kita bersihkan ya. Oke, sudah. Langsung saja kita pasang ke casingnya. Dan sepertinya ini tidak kita gunakan ya, karena dengan teknik cross tadi itu dia bisa rata ya. Oke, pasang semua baut. Pasang terlebih dahulu kabel fleksibel LCD-nya. Lalu speaker, baut di sini di boardnya. Kemudian kita pasang heatsink, kipasnya.
Lalu kita pasang wireless cardnya. Lalu kita pasang DVD-nya. Oke, kemudian hard disk. Dan pasang baterai. Oke, dan jangan lupa dibaut. Oke, setelah semua dipasang, perhatikan sekali lagi apakah semuanya sudah terpasang dengan baik. Oke, dan tahap finishingnya kita pasang keyboard. Tepat yang namanya ini lengkapnya top cover ya, nama lengkapnya. Oke. Cek dulu dihidupkan. Oke, biasanya kalau nggak mau hidup kita pancing dengan charger ya. Oke, dan laptopnya hidup. Kita lanjut ke pemasangan baut di back covernya ya. Setelah itu kita lihat perbedaan setelah dipasang, sebelum dipasang dan setelah dipasang. Maksudnya setelah diganti thermal pastanya. Oke. Perhatikan jangan ada baut yang salah.
Oke, setelah semua dipasang bautnya, sekarang saatnya kita melakukan pengecekannya. Oke, jadi kita buka software CPU termometernya untuk melihat suhu yang telah berubah setelah kita ganti pastanya. Dan di sini kalian bisa lihat suhunya menjadi 43, 42 dan maksimalnya 47 ya. Oke, sudah ada perubahan ya setelah kita ganti, dan aku harap video ini bermanfaat bagi kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.